Hai semua sahabat tani di seluruh Indonesia. Secara teori pembuatan biosaka memang sangat mudah, tapi kenyataannya ya dalam prakteknya tidak semua 100% berhasil ya. Banyak terjadi kegagalan ketika kita membuat biosaka. Biosaka sesuatu yang mudah, tapi juga tidak mudah gitu loh. Mudahnya bahannya tersedia kapanpun, tidak mudahnya itu dalam prosesnya. Bahkan Bapak Ansar, penemu atau penggagas biosaka sendiri juga sering mengalami kegagalan dalam pembuatannya. Saya sendiri saja sudah mengembangkan itu tidak 100% dalam setiap membuat itu berhasil. Saya sendiri membuat itu sering gagal. 10 tahun loh pengalamannya. Mungkin ada beberapa teman yang masih ragu biosaka yang Anda buat ini jadi atau tidak. Oleh karena itu, kita di pagi hari ini akan menjelaskan ciri-ciri biosaka yang jadi dan juga bagaimana cara mengecek kegagalan dalam pembuatan biosaka. Dan juga nanti akan kita sampaikan beberapa tips untuk mencegah kegagalan dalam pembuatan biosaka ini. Oke teman-teman semua, ya memang ada beberapa ciri yang menandakan bahwa biosaka ini berhasil kita buat dan boleh kita aplikasi ke tanaman, yaitu yang ini adalah menurut Bapak Ansar ya. Yang pertama itu warnanya agak kehitaman teman-teman semua, hijau tapi agak kehitaman. Kemudian biasanya ada busanya ya, entah itu sedikit atau banyak, biosaka ini berbusa. Dan selanjutnya ini biosaka yang kita buat ini seperti ada minyaknya teman-teman semua ya, seperti berminyak seperti itu. Dan ketika tangan kita masukkan itu terasa agak lengket-lengket sedikit. Selanjutnya untuk ciri yang paling menandakan bahwa biosaka ini berhasil atau tidak, yaitu bahwa warna ya, bahwa biosaka yang kita buat ini benar-benar homogen ya teman-teman semua. Dari warnanya itu menyatu, tidak tidak ada cairan yang atas biasanya bening, yang bawah lebih pekat, itu tidak seperti itu, tapi benar-benar menyatu atau homogen. Intinya yang baik itu yang tercampur homogen, rata, harmoni. Masih belum yakin biosaka yang Anda buat ini berhasil atau tidak? Mari kita cek bersama-sama. Caranya sebagai berikut teman-teman semua ya. Biosaka yang telah kita buat tadi ya, sudah selesai kita buat, kita saring ya, lalu kita masukkan ke dalam botol air mineral ya. Setelah masukkan botol air mineral, lalu kita tutup rapat biosaka ini. Dan kita simpan selama 3-5 hari. Setelah 3-5 hari kita simpan, lalu kita buka. Dan ternyata terdapat banyak gas ya. Kita buka bunyi jos gitu. Itu menandakan bahwa biosaka yang kita buat ini tidak berhasil ya. Dan yang kedua, terjadi pengendapan teman-teman semua ya. Yang atas warnanya bening dan yang bawah biasanya lebih pekat ya. Jadi itu tanda-tanda, dua tanda yang biosaka tidak berhasil. Jadi harap bersabar dan dibuat atau kita ulang pembuatan biosaka tersebut. Pak, ini sudah tak simpen 3-4 hari, oke, tunggu 5 hari, ternyata dibuka, wis, botolnya ambruk. Keluarga. Yang bagus gimana? Enggak keluarga. Enggak keluarga dan enggak. Jika Anda yakin bahwa biosaka yang Anda buat ini benar-benar jadi, ya biosaka tersebut bisa langsung disaring, lalu kita semprotkan ke tanaman. Dan sisanya bisa juga kita simpan ke dalam botol air mineral dan kita simpan selama 5 tahun teman-teman semua ya. Disimpan bisa 5 tahun disimpan, itu menurut Bapak Ansar. Selanjutnya kita berikan beberapa tips ya. Kita berikan beberapa tips dari Bapak Ansar untuk mencegah kegagalan dalam pembuatan biosaka. Ini perlu diperhatikan teman-teman semua. Yang pertama, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Takarannya bagaimana? Ukurannya berapa? Airnya berapa? Nah, ini yang perlu yang perlu disampaikan di sini bahwa untuk segenggam rumput, segenggam tangan itu ya, itu airnya cukup sekitar 3 liter saja teman-teman semua. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak itu kurang pekat. Airnya sekitar 3 liter. Yang paling penting prosesnya ini semua yang ngambil bahan sekarang kita jadikan 5 liter saja. Jadi segenggam ini untuk 5 liter. 5 liter. Kemudian untuk
Cara permasanya bahwa pembuatan biosaka ini adalah dengan cara meremas, teman-teman ya. Dengan cara meremas, bukan dengan cara menghancurkan. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi bukan diremet-remet gini sampai hancur, enggak, tapi dengan tenaga, tapi dengan lembut ya, dengan lembut. Kita pegang tangan kiri, yang kanan kita remet-remet. Kalau tangan kiri, tangan kanan capek meremas, tangan kanan megang, yang kiri gantian meremas, seperti itu. Itu cara bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Dalam meremas ini harus dengan sabar teman-teman semua ya, tidak boleh terburu-buru karena waktunya memang butuhkan sekitar 10-20 menit ya, sampai benar-benar homogen warnanya, tidak berubah lagi ya, mentok warnanya. Memang harus benar-benar sabar ya, dengan pelan tapi bertenaga, dengan rileks, juga dengan happy atau dengan ceria. Untuk selanjutnya, tipsnya teman-teman semua, dalam meremas biosaka ini jangan di atas air ya, ini harus di dalam air ya. Ini harus dilakukan tangan dan rumput harus terendam air untuk peremasannya. Jangan di atas karena udara di sekitar itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan biosaka ini. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dalam pembuatan biosaka ini dalam satu bak tidak boleh berganti-ganti orang ya, harus satu orang sampai selesai ya, jangan berhenti ya, walaupun 10-20 menit Anda diremas ini sampai selesai, jangan berhenti, atau kalau capek nanti ditinggal ngerokok dulu apa ngobrol dulu, enggak, tapi harus terus continue dibuat sampai dengan berhasil, sampai dengan selesai. Nah makanya biosaka ketika membuat tidak boleh digantikan orang. Kalau dalam proses di labor itu ganti sendok saja, itu sudah nggak boleh ya? Iya sudah nggak boleh. Apalagi sempat ganti wadah. Gagalnya kenapa? Kadang-kadang prosesnya terhenti. Itu makanya tidak boleh digantikan, tidak boleh berhenti. Itu sebenarnya kemungkinan ya, asumsi kita itu terjadilah proses reaksi kimia. Ketika itu terhenti akan berulang dari awal, yang setengah sama yang belum bereaksi itu akan berbeda. Bahkan ada beberapa rumput yang membuat tangan ini gatal teman-teman semua dalam pembuatan biosaka ya. Tapi tetap harus dilanjutkan, ditahan saja, nggak usah berhenti, dicuci nggak usah. Walaupun tangan gatal dilanjutkan saja. Ya, justru nanti kalau ini berhenti ya, kalau tangan terasa gatal berhenti, dicuci, justru gatalnya itu sampai 3 hari nggak sembuh nih teman-teman semua, menurut Bapak Ansar. Justru nanti kalau tangan terasa gatal, justru diteruskan terus diremas, ditahan sampai jadi. Kalau udah jadi nanti gatalnya ini akan hilang sendiri. Itu menurut Bapak Ansar. Kemudian untuk yang terakhir, dalam pembuatan biosaka tidak boleh berpindah-pindah tempat sebelum jadi ya. Tidak boleh sini, nanti pindah ke sana, geser sebelahnya lagi, nggak boleh seperti itu. Tapi harus dalam satu tempat diselesaikan sampai dengan selesai. Terus kenapa tidak boleh pindah tempat? Nah makanya rata-rata kalau kita suhu ruangan Pak ya. Kalau di labor itu suhu ruangan. Ini logika-logika di reaksi kimia. Kenapa kita tidak boleh terhenti, kenapa tidak boleh ganti tangan itu perubahan suhu juga mempengaruhi. Apalagi pindah tempat, atmosfer yang ada di dalam ember itu tiba-tiba bereaksi dengan udara, itu juga berbeda. Oke. Dan ada 4 info tambahan tentang biosaka ini teman-teman semua yang saya kutip dari Bapak Anwar, bahwa yang pertama, dalam penyemprotan biosaka ini sebaiknya benar-benar sprayer atau nozzle dibuat ngabut, dan penyemprotannya nozzle menghadap ke atas ya, jangan ke bawah. Ini supaya apa? Supaya nanti si biosaka ini jatuh ke tanaman tipis dan menempel ke daun, dan berjalan juga tidak perlu pelan-pelan tapi juga lebih cepat jalannya. Penyemprotannya wajib ngabut. Penyemprotan dengan biosaka cukup dikabut-kabut dan jaraknya agak tinggi saja. Hasilnya nanti kita lihat setiap 10-15 hari sekali perlakuan. Kemudian info yang kedua, bahwa biosaka ini bisa disemprotkan 5 menit sebelum hujan. Jadi ketika cuaca agak mendung tidak masalah, bisa kita semprotkan saja. Tapi tidak boleh ketika hujan kita semprotkan ya teman-teman semua. Dan untuk informasi yang ketiga, bahwa biosaka ini bisa dicampur dengan pestisida atau juga dicampur dengan pupuk organik cair dalam pengaplikasiannya. Dan selanjutnya yang keempat, sisa biosaka yang kita semprotkan boleh kita simpan dalam botol tertutup rapat dalam suhu ruangan. Ini boleh kita simpan selama 5 tahun. Nah,
Itu 4 info tambahan untuk Biosaka teman-teman semua. Saya kira perjumpaan kita di pagi hari ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua, para petani di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap semangat dalam bertani. Salam tani.